Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Gakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Surya Tani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Kali ini channel ini akan membahas terkait dengan pengelolaan lahan miring untuk kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan maupun kehutanan. Ini menuju pengelolaan pertanian berkelanjutan, kehutanan berkelanjutan, yang memandang suatu bentuk pengelolaan yang berdasarkan asas konservasi, sehingga lahan yang kita kelola baik untuk pertanian maupun perkebunan maupun kehutanan
bisa terus mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Adapun hal-hal yang akan kami sampaikan bersumber dari berbagai sumber ya. Dan sebelum kita membahas terkait dengan pengelolaan lahan pada lahan yang miring, sahabat kebun berkah, kami memohon kepada sahabat kebun berkah semua untuk berkenan ikut meramaikan dan mendukung channel Junediono Kebun Berkah. Dengan didukungnya oleh sahabat kebun berkah melalui subscribe, komen, tonton, like, maupun juga bergabung dengan channel kami dan share sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan semua. Mudah-mudahan channel Junediono Kebun Berkah bisa dikenal di seluruh lapisan masyarakat. Dan dengan dikenalnya channel ini, maka harapannya adalah bahwa program-program yang berasal dari pemerintah di bidang kehutanan maupun pertanian maupun perkebunan bisa diketahui oleh masyarakat luas. Di kehutanan misalnya ada bibit gratis, ada kegiatan-kegiatan pengelolaan lahan, rehabilitasi hutan, kebun bibit rakyat, bibit produktif, dan sebagainya yang semuanya itu untuk bisa dikelola oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan dikenalkannya atau dikenalnya channel Junediono Kebun Berkah juga bisa membantu pemasaran para petani kebun berkah sehingga produk-produk mereka bisa dibeli, bisa laku dijual untuk meningkatkan pendapatan para petani kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, terkait dengan pengelolaan lahan miring untuk kegiatan-kegiatan pertanian, kehutanan maupun perkebunan, kita akan kita bahas sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah, pengolahan tanah berupa penggemburan dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air pada lahan miring, misalnya pada daerah pegunungan ataupun lahan miring, penyiapan lahan untuk menyelenggarakan kegiatan pertanian, kehutanan, maupun perkebunan pada satu lahan yang sama, yaitu disarankan melalui teknik atau kegiatan agroforestry yang disertai dengan upaya konservasi tanahnya. Dan upaya ini dapat berupa pembuatan bangunan konservasi tanah dan air ya. Ini menurut Yunasvi tahun 2007. Adapun beberapa bangunan konservasi tanah dan air yang bisa kita lakukan pada kegiatan agroforestry ataupun pada pertanian ataupun pada perkebunan, misalnya adalah sayuran ya. Bangunan-bangunan yang bisa kita gunakan atau bisa kita buat, yang pertama adalah teras datar atau level teras. Teras datar atau level teras merupakan bangunan konservasi tanah dan air yang dibuat pada lahan dengan kemiringan kurang dari 3%, dengan tujuan memperbaiki aliran air dan pembasahan tanah. Teras datar dibuat dengan cara menggali tanah menurut garis tinggi dan tanah galiannya ditimbunkan ke tepi luar, sehingga air dapat terkumpul dan tertahan. Pematang dapat ditanami dengan rumput-rumputan. Ya, ini sahabat kebun berkah, misalkan pada sisi kiri kita lebih tinggi dari kanan kita, maka bentuknya miring ya sahabat kebun berkah. Ini adalah lereng asalnya. Lalu kita buat galian ya dengan lebar atau panjang 40 cm ya. Ini ya, ada lekukan, lalu kita timbun tanah galiannya ini setinggi kurang lebih 60 cm yang kita sebut dengan guludan.
Ini yang hitam. Antar guludan berjarak kurang lebih 3-6 meter, dan antar batas luar guludan ya dengan cekungan ini adalah bidang olahnya, dan lekukan ini merupakan saluran air. Nah, bidang olah inilah yang sahabat kebun berkah bisa ditanami dengan sayur-sayuran, bisa ditanami dengan tanaman-tanaman pertanian lainnya maupun kehutanan. Sedangkan guludan ini bisa ditanami dengan rumput-rumputan ya, untuk memperkuat guludan, juga bisa bersifat untuk menahan runoff ya. Ya, dan ini juga bisa menghasilkan apabila ditanami dengan rumput-rumputan sebagai hijauan pakan ternak. Bangunan konservasi tanah dan air yang kedua adalah teras kredit, ridge terrace. Teras kredit dibuat untuk tujuan mempertahankan kesuburan tanah. Pembuatan teras kredit dimulai dengan membuat jalur penguat teras sejajar garis tinggi dan ditanami dengan tanaman seperti kaliandra. Jarak antar jalur kurang lebih 5-12 meter ya. Ini adalah selokan, dan ini adalah penguat teras, bisa ditanami dengan tanaman kaliandra. Ini kaliandra ini bisa berfungsi sebagai pakan ternak daunnya, maupun bisa untuk kayu bakar atau dibuat pelet ya. Dibuat wood pellet sebagai semacam batu baranya ya. Nah, batu bara untuk energi, karena ini kalorinya lumayan besar, apalagi kaliandra merah. Jalur tanaman tersebut untuk menahan sedimentasi hasil erosi yang tertimbun di sebelah dalam larikan, sehingga permukaan tanah bagian atas turun dan bagian bawah dekat jalur larikan tanaman akan naik. Ya, ini akan naik sedikit ya, sahabat kebun berkah. Bidang olah teras akan menjadi datar atau dengan kemiringan tertentu sehingga erosi dapat dihentikan. Adapun syarat untuk membuat teras kredit menurut Agus dan kawan-kawan di tahun 1999 antara lain, pertama, kemiringan lahan 5-40%, struktur tanah remah dengan permeabilitas tinggi. Yang ketiga, dapat diterapkan pada tanah dangkal kurang lebih dengan volume 40 cm, tetapi untuk tanah yang sangat dangkal tidak disarankan, contohnya untuk tanah entisol atau litosol. Yang keempat, juga tidak disarankan untuk tanah yang rawan longsor ya. Sahabat kebun berkah, ini gambarnya teras kredit. Ini tanaman penguat teras. Ini tadi sudah dijelaskan, misalkan dengan tanaman kaliandra ya. Ini adalah ada guludan kecil ini di bawah tanaman penguat atau tanaman keras. Ini adalah tanah berupa lereng yang bisa digunakan sebagai lahan tanam ya. Ini ya, bisa ditanami sahabat kebun berkah dengan sayuran ataupun tanaman-tanaman pertanian ataupun kehutanan atau perkebunan yang lain ya. Nah, ini, dan jarak antar guludan 5-12 meter. Yang ketiga adalah teras guludan atau kontur teras. Kontur teras merupakan barisan guludan yang dilengkapi dengan saluran air di belakang guludannya. Teras guludan sesuai diterapkan pada lahan dengan kemiringan antara 10-50% yang bertujuan untuk mencegah hilangnya lapisan tanah. Nah, sahabat kebun berkah, ini adalah guludan ya. Bisa ditanami dengan tanaman penguat atau tanaman teras.
ataupun juga ada rumputnya ini sahabat kebun berkah. Dan ini adalah saluran airnya, ya, saluran air. Ini ada guludan kecil. Ini adalah ada teras lereng juga nih, kecil juga ya, guludan kecil, guludan kecil. Nah, ini ada guludan yang besar yang ditanami dengan penguat teras. Dan jarak antar guludan yang besar ya, ini guludan besar yang saya kursor adalah kurang lebih 10 meter. Ini adalah gambar teras guludan. Yang keempat adalah teras bangku atau bench teras. Teras bangku dibuat pada lahan dengan kelerengan 10-30% atau maksimal 40% dan bertujuan untuk mencegah erosi. Teras bangku kurang sesuai pada tanah dengan kedalaman kurang dari 60 cm dan tanah-tanah yang mudah longsor. Ini adalah contoh, ada 4 contoh bentuk teras bangku. Ini adalah kelerengannya ya. Ini kita lerengannya. Dan ini kita buat guludan. Ada guludan. Ini adalah saluran teras untuk air dan ini adalah bidang olahnya. Bidang olahnya. Ini juga sama sahabat kebun berkah dengan selisih 0,1 ya, 0,1 meter atau 10 cm ya. Ini adalah macam-macam bentuk dari teras bangku. Ini miringnya keluar ya. Ya, ini sahabat kebun berkah. Bentuk-bentuknya. Ini ada tappingnya. Ini yang keempat ya, bentuk yang keempat ini ada tappingnya. Nah, ini adalah bidang olah. Ini ada tappingnya juga untuk menahan erosi sahabat kebun berkah. Nah, bidang olah ini bisa sahabat kebun berkah tanami dengan tanaman-tanaman pertanian ataupun perkebunan ataupun kehutanan ya. Ada sayur-sayuran di situ, ada tanaman-tanaman horti, ada tanaman-tanaman pangan yang bisa diusahakan oleh sahabat kebun berkah semua. Yang kelima adalah rorak atau catch ditch. Rorak merupakan tempat atau lubang buntu yang dibuat dengan tujuan untuk menampung air dan sedimen hasil erosi. Pada daerah kering, rorak juga berfungsi untuk memanen air hujan dan aliran permukaan. Dimensi rorak dapat beragam, sebagai contoh rorak dapat dibuat dalam kedalaman 60 cm dan lebar 60 cm dengan panjang sekitar 400-500 cm. Ini menurut Arsyad tahun 2000. Panjang rorak dibuat sejajar kontur atau memotong lereng. Jarak samping antar rorak sekitar 100-150 cm dan jarak horizontal sekitar 20 meter pada lereng yang landai dan 10 meter pada lereng yang lebih curam. Pemilihan dimensi rorak disesuaikan dengan kapasitas air atau sedimen yang akan ditampung. Nah, ini adalah sahabat kebun berkah rorak ya. Ini ada tanamannya ya sahabat kebun berkah. Dan ini adalah lubangnya ya, lubang roraknya yang dibuat buntu memang ya. Jadi tidak seperti saluran ya. Kalau saluran air itu akan panjang terus mengalirkan air. Kalau ini adalah buntu sahabat kebun berkah. Nah, ini adalah lerengnya bisa ditanami dengan rumputan misalkan. Ini adalah penguat teras ya. Nah, ini adalah bidang olahnya. Ini lebarnya kurang lebih 30 cm dan dalam 40 cm. Ini adalah bentuk rorak apabila dilihat dari samping ya sahabat kebun berkah. Ini sebenarnya adalah lubang tunggal ya, bukan saluran air nih. Atau lubang buntu rorak itu.
Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang keenam adalah saluran pembuangan air atau SPA dan bangunan terjunan. Pembuatan bangunan saluran pembuangan air melalui tahapan beberapa hal ya. Yang pertama, penggalian tanah sesuai profil yang terbentuk dari patok-patok pembantu sedalam minimal 50 cm dari bidang olah teras dan lebih lebar dasarnya 50 cm sesuai rancangan. Dasar SPA pada teras bangku dibuat dengan kemiringan 0,1 sampai 0,5% ke arah luar sehingga perbedaan tinggi dasar saluran yang berjarak 5 meter adalah 0,5 sampai 2,5 cm. Setiap jarak 1 meter sepanjang saluran pembuangan air ditanami dengan rumput bisa selebar 20 cm yang melintang pada SPA-nya. Adapun pembuatan bangunan terjunan melalui tahapan ya. Pertama, 2 atau 3 potong bambu bulat ditanam ke dalam tanah kurang lebih 0,5 meter, sedang yang berada di permukaan saluran dipasang setinggi bangunan terjunan. Yang kedua, bambu belai dipasang melintang terjunan. Kulit bagian luar, bambu diletakkan di bagian dalam, di bagian luar. Pemasangan bambu disusun mulai dari bawah dengan kedua ujungnya dimasukkan ke dalam bagian kanan kiri dinding SPA dan diikatkan pada bambu bulat. Nah inilah sahabat kebun berkah. Ini menggunakan batu ya. Ini batu dan ini adalah bambunya. Ini melintang ya sahabat kebun berkah. Ini melintang. Ini dipasang melintang. Ini bambu sahabat kebun berkah. Dan ini adalah rumput ya. Bisa menggunakan rumput sataria ini. Bagus kalau rumput sataria. Nah, ini adalah saat terjunan maupun saluran air ya. Yang bisa digunakan pada teras-teras yang sudah dibahas tadi. Ini adalah bidang olahnya sahabat kebun berkah. Ini adalah saluran airnya ini. Ini saluran air akan masuk ke terjunan. Ya, ini saluran air, ini bidang olah. Nah, ini adalah rumput-rumput ya untuk menguatkan teras yang miring ya. Ini rumput juga. Itulah gambar saluran pembuangan air ya. Yang ini nih, yang ada kursor saya tunjuk ya. Saluran air. Dan bangunan terjunan. Nah, ini bangunan terjunnya yang warnanya hitam. Bisa dibuat dari bahan batu. Nah, ini bahan batunya ataupun dari bambu ataupun bahan lainnya. Ya. Baik, sahabat kebun berkah, terima kasih atas perhatian sahabat kebun berkah semua. Apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas, bisa menghubungi kami di channel Junediono Kebun Berkah. Silakan sahabat kebun berkah bisa berkomentar di situ untuk menanyakan sesuatu. Dan apabila memang dirasa channel Junediono Kebun Berkah bermanfaat bagi sahabat kebun berkah, silakan ikut bergabung, klik tombol gabung pada sejajar atau yang bersebelahan dengan subscribe. Jadi selain subscribe, sahabat kebun berkah bisa bergabung bersama channel kami dengan hanya 29.900 per bulan. Sahabat kebun berkah bisa direct ya, bisa direct terkait dengan informasi-informasi yang diperlukan seputaran pertanian, kehutanan maupun perkebunan, serta pelatihan-pelatihan sukarobot dan produk-produk dari para petani kebun berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk subscribe, gabung bersama channel Junediono Kebun Berkah.